Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Pahlawan dari Sumatera Utara, Sisingamangaraja 12, lahir di Bakara, tanggal 18 Februari tahun 1845 dan meninggal di Dairi, tanggal 17 Juni tahun 1907. Pada umur 62 tahun, beliau adalah seorang raja di negeri Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sisingamangaraja adalah seorang pejuang yang berperang melawan Belanda. Beliau diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 1961, berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 tahun 1961. Sisingamangaraja 12 memiliki nama kecil Patuan Bosar, yang telah diberi gelar oleh Ompu Pulo Batu. Beliau juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, dan naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Sisingamangaraja 11, yang bernama Ompu Sohahuaon. Selain itu beliau juga disebut sebagai Raja Imam. Sisingamangaraja 12 dinobatkan sebagai Maharaja di negeri Toba, bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, atau politik pintu terbuka. Di sisi lain Belanda sendiri berupaya keras untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik ini mendorong situasi untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Sisingamangaraja 12 adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu. Pada tahun 1877, pemerintah Belanda tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda terus bergerak menuju ke Bahal Batu, untuk menyusun benteng pertahanan. Namun kehadiran tentara kolonial Belanda ini, telah memprovokasi Sisingamangaraja 12, yang mengumumkan pulas atau perang. Pada tanggal 16 Februari tahun 1878, penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu pun mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret tahun 1878, datang Residen Boyle beserta tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei tahun 1878, daerah Bangkara sebagai pusat pemerintahan Sisingamangaraja diserang oleh pasukan kolonial Belanda, dan pada tanggal 3 Mei tahun 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan, namun Sisingamangaraja 12, beserta para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa keluar harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan para raja yang masih tertinggal di Bakara, dipaksa keras oleh Belanda untuk bersumpah setia kepada kolonial Belanda, dan di daerah tersebut dideklarasikan masuk dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Walaupun di daerah Bakara telah berhasil ditaklukkan oleh Belanda, namun Sisingamangaraja 12, tetap terus-menerus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun hingga bulan Desember tahun 1878 sebagian daerah seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang, Gurgur, juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Berselang antara tahun 1883 sampai tahun 1884, Sisingamangaraja 12 berhasil melakukan konsolidasi terhadap pasukannya. Bersama dengan pasukan bantuan dari Aceh, Sisingamangaraja kembali menyerang Belanda yang berada di Uluan dan Balige, pada Mei tahun 1883, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Sisingamangaraja 12, meninggal di medan perang pada tanggal 17 Juni tahun 1907, dalam pertempuran melawan dengan Belanda, di pinggir Bukit Aek Sibulbulen, di desa yang bernama Sionom Hudon, di daerah perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Wafatnya Sisingamangaraja akibat dari sebuah peluru menembus dadanya, dampak dari tembakan pasukan Belanda, yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Menjelang ajalnya beliau sempat berucap, "Ahu Sisingamangaraja." Dalam pertempuran itu pula turut gugur dua orang putranya bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta seorang putrinya bernama Lopian. Sedangkan keluarga dari Sisingamangaraja yang masih hidup, berhasil ditawan di daerah Tarutung. Sisingamangaraja 12 sendiri, dimakamkan oleh Belanda secara militer, pada tanggal 22 Juni tahun 1907 di daerah Silindung.
Sebelum dimakamkan, jenazahnya diarak oleh masyarakat Toba. Makam Sisingamangaraja kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige, pada tanggal 14 Juni tahun 1953, yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dan keluarga Sisingamangaraja 12, digelari pahlawan kemerdekaan nasional, dengan surat keputusan pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Berkat kegigihan perjuangan Sisingamangaraja 12, telah banyak menginspirasi masyarakat Indonesia, setelah Sisingamangaraja 12 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang jasa kepahlawanan beliau, nama Sisingamangaraja 12, juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh daerah Republik Indonesia. Demikian, sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia, semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.